Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, bagaimana hukum membuat robot? Mengingat ada robot yang bisa menyerupai manusia, bergerak dan berpikir layaknya manusia normal. Apakah hukum pembuatan robot tersebut sama seperti hukum pembuatan patung? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak melarang memajukan teknologi atau maju di bidang teknologi. Apapun. Islam asasnya juga asas ilmu. Ayat yang pertama turun, Iqra, baca, pelajari. Akan tapi semuanya ada rambu-rambunya. Dan rambu-rambu tidak akan membatasi. Robot. Kalau dalam Islam urusan surah, gambar yang disepakati keharamannya yang tidak diperdebatkan para ulama, kan ada 5 hukum gambar. Surah. Surah yang disepakati adalah surah mujassadah, surah berbentuk. Kalau berbentuk dari yang bernyawa. Sesuatu yang berbentuk, yang bernyawa itu disepakati. Tidak ada khilaf di antara para a'immah tentang keharamannya. Ini yang pertama. Ada satu gambar biarpun patung sepakat kehalalannya. Patung dari sesuatu yang tidak bernyawa. Patung pohon, patung bunga, patung ini. Jelas itu hukumnya. Adapun dari lukisan, dari binatang atau sesuatu yang bernyawa, di situ khilaf di antara a'immah. Karena bukan sesuatu yang berbentuk. Gambarannya kalau ditiupkan roh nggak akan bisa hidup karena ada bukan berbentuk. Jadi yang mutlak haram adalah jika ada rohnya dia akan berjalan dan hidup. Sehingga sebagian ada bentuk patung tapi dihilangkan sesuatu yang menjadikan dia seandainya ditiupkan roh menjadi tidak hidup, maka itu menjadi tidak haram. Dipenggal lehernya atau apa dan sebagainya. Nah, baik kemudian, nah ini kan cerdas. Anda jadi seorang mungkin pakar robot di Indonesia, Anda hebat dan Anda punya iman. Lalu sekarang tujuan robot kan ada. Tujuan robot mungkin keunikan dalam gerak dan sebagainya. Untuk melayani dan sebagainya, untuk pengawin. Oke sah. Robot untuk bersenang-senang, mohon maaf, bukan untuk melayani hubungan seks dan sebagainya. Kan gitu. Kalau sudah begitu ngapain harus bentuk manusia yang cantik? Tujuan apa? Wanita kalau perempuan yang cantik manusia, tidak harus bentuk robot. Bisa saja robot bentuknya ada tangannya dan sebagainya, kan tidak harus pakai dengan kepala yang ini. Mungkin tanpa kepala tapi dengan kamera, mungkin ada layar dan sebagainya. Yang penting tidak menjadi satu bentuk sesuatu kalau ditiupkan nyawa akan hidup. Bisa dengan kecerdasan seorang yang menjalankan teknologi. Tidak harus seperti bentuk manusia. Loh kan di Jepang ada. Loh Jepang ini urusan mereka tidak punya agama seperti kita. Ya jangan ikut-ikutan dong. Tapi kan kita perlu juga ke kemajuan. Warung kita yang lain yang robot. Kalau yang robot tidak harus pakai perempuan cantik gambarnya. Tidak harus pakai ini. Dia harus mungkin tidak. Kepalanya diganti dengan apa. Bagian tertentu apa. Mungkin si kotak. Kan yang penting kan tujuannya. Tujuannya. Dan lebih mudah daripada harus membentuk wajah dengan ininya. Sampai kedip matanya. Ini kan perlu proses. Mengedipkan mata ini harus pakai elektronik yang canggih ini. Ini kan tidak sampai tujuan. Apakah dengan kedipan mata nanti menjadikan bergerak komputer yang enggak misalnya atau apa. Jadi tetap boleh teknologi tapi tolong dipatuhi syariat. Sehingga membuat gambar yang berbentuk itu bentuk atau seperti itu kan semacam patung pada akhirnya. Mohon maaf ini adalah dalam wilayah kaum muslimin. Bukan berarti Anda boleh mencaci saudara-saudari kita yang ada di Bali dengan berhala yang mereka buat, patung yang mereka buat, urusan mereka. Ini urusan mohon maaf di ranah kaum muslimin. Sehingga Anda sebagai anak-anak muda yang mengerti dunia teknologi, pembuatan robot dan sebagainya, Anda harus waspada. Ada rambu-rambunya di sini. Boleh robot, ada kakinya, mungkin ada kecenggangan. Ya. Kalau ada tangannya saja mungkin kaki tidak butuh, tapi mungkin kepala tidak ada. Ataupun bukan kepalanya, mungkin sisi lain tidak ada. Mungkin bentuknya yang tidak berbentuk seperti sesuatu yang seandainya ditiupkan roh dia bisa berjalan hidup. Itu loh. Seperti itu. Jadi sederhana, kalau orang cerdas itu menggabungkan bukan cerdas urusan teknologi, cerdas agama. Coba. Ada orang cerdas teknologi saja. Dia bisa membuat bermacam-macam. Yang satu cerdas teknologi, cerdas agama. Sama sampai tujuan. Tentu yang cerdas teknologi plus cerdas agama dong. Itu hebat. Tidak akan membuat kerusakan. Jadi seperti itu. Kalau bentuk yang seperti patung sama. Ini hukum kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga tadi setelah lukisan bernyawa adalah misalnya fotografer. Itu khilaf di antara para ulama juga. Fotografer. Kemudian ada gambar-gambar dari binatang yang bernyawa untuk mainan anak-anak kecil.
Jadi semakin boneka itu adalah berlaku untuk anak kecil. Kalau Anda seorang suami memberikan hadiah istri Anda yang pakai boneka, berarti istri Anda anak umur 4 tahun, 5 tahun. Ini. Jadi kalau boneka itu untuk anak-anak kecil. Sehingga kalau Anda memberikan boneka untuk anak kecil sah, tapi kalau memberikan boneka untuk orang dewasa tidak diperkenankan. Jadi mungkin dari kecil senang dengan boneka harus ada batasannya. Ya, setelah itu tidak boleh lagi. Ya, ini adalah rambu-rambu yang tujuannya adalah sebuah demi kebaikan dan indah. Jadi jangan dikatakan Islam menentang teknologi. Oh enggak, Anda boleh membuat satu robot yang luar biasa, tapi harus ada catatan, jangan sampai di situ ada sesuatu yang diharamkan. Bisa robot dengan bermacam-macam modelnya, dengan tujuan-tujuan yang seperti Anda rencanakan, tapi dibuatlah menjadi sesuatu yang seandainya ditiupkan roh, tidak akan bisa hidup, termasuk mungkin kepalanya dirubah menjadi apa, layar kan bisa kayak lampu atau apa, itu sah-sah saja. Seperti itu, cerdas juga di dalam teknologi, cerdas di dalam beragama, itulah orang hebat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.